Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pythagoras, yaitu dengan rincian yang pertama ada menentukan teorema Pythagoras, yang kedua mengenai triple Pythagoras, dan yang ketiga mengenai masalah sehari-hari terkait Pythagoras. Yang pertama, ada menentukan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan hubungan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, di sini ada gambar mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu berbunyi luas persegi pada sisi BC, ini persegi BC, sama dengan jumlah luas persegi pada sisi AB, ini AB, dan CA, ini persegi CA. Nah, di sini panjang persegi AC atau CA adalah 4 satuan dari mana? Dari sini 1, 2, 3, 4. Maka luasnya itu adalah 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat, yaitu 16 satuan. Jadi, di sini 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4. Jadi, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi, jumlah persegi AC ini adalah 16 satuan. Lalu, panjang persegi AB adalah 3 satuan dari mana? Dari sini. 1, 2, 3. Maka luas persegi AB yaitu 3 kuadrat, yaitu sama dengan 9 satuan. Nah, jika panjang persegi BC adalah 5 satuan nih, 1, 2, 3, 4, 5, maka luas persegi BC ini tuh berapa? Jadi, bisa diketahui dari sebelum-sebelumnya, jadi 5 dikali 5 atau 5 kuadrat ya, sama dengan 25 satuan. Nah, sesuai teorema Pythagoras yang di atas, luas persegi BC, ini luas persegi BC, sama dengan luas persegi AB ditambah luas persegi AC. Nah, dalam matematikanya kita tuliskan begini, luas persegi AB ditambah luas persegi AC sama dengan luas persegi BC. Jadi, luas persegi AB-nya tadi itu ada 9, luas persegi AC-nya 16 sama dengan 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi, luas persegi BC yaitu 25 satuan. Dengan kata lain, teorema Pythagoras dapat dinyatakan dengan pada segitiga siku-siku, jumlah kuadrat sisi tegaknya sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Tadi teorema Pythagoras dinyatakan dengan segitiga siku-siku jumlah kuadrat sisi tegaknya nih. Jadi di sini udah ada keterangannya, hipotenusa atau sisi miring nih, yang ini. Lalu ini merupakan sisi tegak atau sisi depan, dan ini merupakan sisi samping atau sisi tegak. Nah, jadi teorema Pythagoras itu kuadrat sisi tegaknya nih, kuadrat sisi tegak, ini dikuadratkan dan ini dikuadratkan sama dengan kuadrat sisi miring ini. Nah, pada gambar teorema Pythagoras dapat pula dinyatakan seperti ini. Karena tadi sisi miringnya di sini C kuadrat, dan sisi-sisi tegaknya A kuadrat dan B kuadrat. Jadi, kalau kita mencari B, sisi tegaknya ini, B kuadrat sama dengan sisi miring dikurangi sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di mana sisinya itu sisi ML sama dengan 12 cm dan sisi KM sama dengan 13 cm. Berapakah panjang KL? Ini panjang KL. Nah, sesuai teorema Pythagoras yang tadi, KM ini kan sisi miringnya. KM sama dengan KL kuadrat ditambah ML kuadrat. Nah, karena kita di sini ingin menentukan panjang KL, jadi di sisi kiri dan kanan kita kurangi dengan ML kuadrat. Jadi di sini KM kuadrat dikurangi ML kuadrat sama dengan KL kuadrat. Nah, perhitungannya seperti ini.
karena km kuadratnya itu 13 cm, 13 kuadrat, dikurangi panjang ml kuadratnya itu 12 cm, berarti 12 kuadrat sama dengan kl kuadrat. Kita tahu 13 kuadrat itu sama dengan 169 dikurangi 12 kuadrat itu 144 sama dengan kl kuadrat. Nah, di sini kita akarkan 169 dikurangi 144 sama dengan KL. Akar 25 sama dengan KL. Jadi akar dari 25 itu kan 5 sama dengan KL. Nah, jadi di sini panjang KL sama dengan 5 cm. Lalu ada triple Pythagoras. Nah, di sini disediakan gambar segitiga siku-siku. Bila pada segitiga siku-siku diketahui A, B, dan C adalah bilangan asli dan merupakan panjang sisi segitiga, maka A, B, dan C, ini A, B, dan C itu disebut triple Pythagoras. Nah, cara menentukan triple Pythagoras yaitu dengan menggunakan nilai A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, B sama dengan 2XY, dan C sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Jika X sama dengan 11 dan Y sama dengan 7, maka tadi kita tahu bahwa A sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Jadi A sama dengan X-nya itu 11, maka di sini tulis 11 kuadrat dan Y-nya itu 7. Jadi di sini ditambah Y kuadrat sama dengan 7 kuadrat. A sama dengan 11 kuadrat itu sama dengan 121 dan 7 kuadrat itu sama dengan 49. Jadi 121 ditambah 49 sama dengan 170. A ya, A-nya sama dengan 170. Nah, B-nya itu sama dengan 2XY. Jadi B sama dengan 2 dikali X-nya itu 11 dan Y-nya itu 7. Jadi B sama dengan 154. Lalu C sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. C sama dengan X kuadratnya 11 kuadrat dikurangi Y-nya itu 7 kuadrat sama dengan 121 dikurang 49. Jadi nilai C-nya itu sama dengan 72. Nah, maksudnya triple Pythagoras yang dimaksud adalah 170, 154, dan 72. Lalu, ada masalah sehari-hari terkait teorema Pythagoras. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 70 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, penyelesaiannya itu jika digambarkan sketsanya akan tampak seperti gambar di samping. Nah, ini. Jadi, A ke C itu dia ini disketsakan. Ini seorang anak menaikkan layang-layang nih. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 250 meter. Nah, ini benang layang-layang. Lalu jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang ada 70 meter. Nah, ini titik tepat berada di bawah layang-layang ya. Lalu di sini anak berdiri di sini, jadi di sini jaraknya 70 meter. Nah, hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Kita akan mencari nilai ini nih, tinggi layang-layang dari titik B ke titik C. Nah, di mana AB merupakan jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang dan AC merupakan panjang benang. Jadi kita cari BC. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, BC kuadrat sama dengan AC-nya berapa? AC-nya 250 dan AB-nya itu 70. Dikurangi ya, 70 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 62.500 dikurangi 4.900. Nah, BC sama dengan akar dari 57.600. Nah, jadi BC-nya itu sama dengan 240. Jadi, ketinggian layang-layang tersebut adalah 240 meter. Nah, jadi tinggi dari B ke C ini 240 meter. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat.
untuk menambah pengetahuan dan ilmu dalam bidang matematika. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.